Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mataram sepekan kali ini akan diisi sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Mulai dari info atap sekolah roboh, pendaki terjatuh ke jurang, pemuda menyamar menjadi wanita, dan belasan ribu anak tidak sekolah. Semuanya terangkum dalam berita sepekan berikut ini. Tiga atap ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 6 Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, roboh pada Kamis petang. Robohnya atap bangunan akibat terus-menerus diguyur hujan dan lapuk termakan usia. Meski tidak menimbulkan korban, namun peristiwa itu menyebabkan ruang kelas tidak bisa digunakan untuk belajar. Pihak sekolah memindahkan tempat belajar di halaman parkir sekolah dan rumah warga untuk sementara. Seorang pendaki bernama Rofik Burhanuddin Al-Faruq, 22 tahun, asal Bojonegoro, terpeleset dan jatuh ke tebing saat turun dari puncak Gunung Rinjani pada Minggu sore. Korban terjatuh saat berupaya mengambil tongkatnya yang jatuh sedalam puluhan meter di jalur curam letter E yang merupakan jalur turunan pasir dan berkerikil. Karena tidak menderita cedera serius, korban dapat naik ke lokasi semula dan langsung dievakuasi oleh tim penyelamat dari Balai Taman Nasional untuk mendapatkan penanganan medis. Korban hanya menderita luka lecet dan telah dievakuasi turun dari Rinjani untuk bertemu rekan-rekannya. Diduga korban kurang fokus karena kelelahan saat menuruni jalur pendakian hingga akhirnya tergelincir. Pemuda berinisial FRY alias Ferry diringkus petugas keamanan Masjid Islamic Center Mataram karena diduga menyusup ke barisan sholat wanita untuk sholat zuhur pada Senin siang. Petugas bergerak cepat mengamankan karena kehadiran pelaku menimbulkan kegaduhan para jemaah lainnya. Para jemaah curiga dengan gerak-gerik pelaku meskipun telah menutupi tubuhnya menggunakan mukena dan masker. Saat didatangi, pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung diamankan oleh petugas. Karena curiga pelaku hendak mengambil barang bawaan jemaah, petugas kemudian menyerahkan penanganan kasusnya ke polisi. Belasan ribu anak di kawasan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan tidak bersekolah karena berbagai faktor. Dinas Pendidikan mencatat sebanyak 15.000 anak diperkirakan tidak mengenyam bangku sekolah di 10 desa di kawasan lingkar bandara dan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tingginya angka anak tidak sekolah disebabkan berbagai faktor, diantaranya karena ekonomi keluarga, berhenti sekolah untuk bekerja, serta akibat menikah dini. Pemda masih melakukan validasi data jumlah anak yang tidak bersekolah mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA untuk memastikan mereka tetap dapat mengenyam pendidikan meskipun secara non-formal. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar, mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.